مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Akhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal wujud syukur di setiap hela nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim hafizakumullah, tak terasa kita sudah memasuki pekan terakhir di bulan Ramadan. Mungkin banyak narasumber yang membahas tentang masalah Lailatul Qadar. Yes, okay. Banyak khotib-khotib di mimbar membahas Lailatul Qadar. It's okay, bagus. Dan saya mau ngambil dari sisi yang lain. Sekalipun ini materi sudah pernah setahun 2 tahun yang lalu sudah pernah saya sampaikan, tapi tidak ada jeleknya, tidak ada negatifnya untuk kita coba reminder, untuk kita ingat lagi supaya kita termotivasi lagi, termotivasi ulang, recas gitu kan ya, dicas ulang gitu kan ya. Yaitu motivasi dari surat Al-Baqarah ayat 245. Dengan tema pinjami Allah maka engkau akan dapat payungnya di akhirat. Spirit of Rahman. Bahasa campuran ya Mas Raga ya. Spirit of Rahman. Rahman itu senang berderma, itu Rahman ya kan. Kita harus punya spirit untuk seperti itu, supaya kita mendapatkan payungnya di akhirat. Meminjami, kata meminjamin berarti yang dipinjamin itu butuh pinjaman. Di sini kita pinjami Allah, berarti Allah butuh pinjaman. Yes, Allah butuh pinjaman. Dan kebutuhan Allah atas pinjaman itu manfaatnya bukan untuk Allah, tapi untuk yang meminjaminya. Kalau kita pinjam duit kepada seseorang, meminjamkan uang kepada seseorang, manfaatnya pasti untuk orang yang dipinjamin, kan begitu. Tapi ketika kita meminjamkan kepada Allah Azza wa Jalla Jalaluh, manfaatnya, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, itu kepada yang meminjamin, yaitu manusianya, hambanya, yaitu kita manusia ini. Ada firman Allah terkait dengan pinjaman kepada Allah Azza wa Jalla Jalaluh, itu yang bisa kita ambil, gali, dan ya kelola nih spirit motivasinya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 245. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 245, di situ Allah menyatakan, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kurang lebih, saudaraku mitra muslim hafizakumullah, terjemahannya ini adalah man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan melipatkan kembalian pinjaman itu kepada yang meminjaminya. Melipatkan, jadi melipatkan. Jadi kalau 1 lembar itu lipat, fayudha'ifahu lahu. Tetapi ternyata Allah tidak hanya melipat 1 lipatan, tapi dengan ad'afan katsira,
lipatan yang banyak. Jadi satu lipatan lagi, lipatan lagi, lipatan lagi, lipatan lagi, lipatan lagi, atafan katsir. Unlimited, saudaraku. Kembalian dari pinjaman yang kita serahkan kepada Allah, itu Allah akan mengembalikannya dengan lipatan yang begitu banyak, luar biasa. Dan jangan takut miskin kalau kita meminjamkan kepada Allah. Ya kan, kadang-kadang kalau kita melihat nih ada orang mau minjem ya, kita kan takut itu kan. Satu, takut nggak bayar, takut nggak balik. Dua, duit berkurang duit kita kan begitu kalau dipinjamkan kepada orang lain kan begitu, Mas Raga ya mitra muslim. Nah Allah kasih jaminan, kau nggak usah takut kalau minjamin kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Wallahu yaqbitu wa yabsutu. Karena Allah lah yang menyempitkan rezeki seseorang, dan Allah pula lah kemudian yang melapangkan rezeki seseorang. Bukan yang menjadi sempit itu karena kita minjemin duit ke orang lain, bukan, atau minjemin duit kepada Allah Rabbul Alamin, bukan. Kemudian lantas menjadi sempit nih harta kita menjadi berkurang. No. Dan bukan berarti kemudian kalau kita tidak memberikan pinjaman baik kepada manusia maupun kepada Allah Azza wa Jalla misalnya terus kita bisa menjadi berlapang-lapang dalam rezeki, tidak. Ar-Razzaq wallah. Pemberi rezeki adalah Allah Azza wa Jalla ya. Maka Allah sebut wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un, dan semua kembali urusan itu kepada Allah. Nah, memberikan pemahaman tentang pinjaman kepada Allah. Mungkin kita bertanya-tanya, emang Allah butuh pinjaman apa gitu ya enggak? Kalau saya Junaidi Sahal, Mas Raga, mungkin kru ya kan, butuh pinjaman nah suatu saat ya kan, butuh pinjaman karena memang ada kebutuhan yang mendesak dan enggak ada cash flow misalnya begitu. Kita butuh pinjaman kan begitu. Nah, saudaraku akhwat dinafidhahumullah, maka pertanyaan itu ditujukan kepada Allah itu, apa benar Allah butuh pinjaman? Dan ternyata pertanyaan itu sama seperti kasus sebuah riwayat yang dinukil oleh Ibnu Mas'ud. Jadi ketika turun ayat ini, Mas Raga, mitra muslim, hafizahumullah, ketika turun ayat ini yaitu surat Al-Baqarah 245, Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah riwayat di mana ketika turun ayat ini ada seorang sahabat yang bernama Abu Dahda Al-Ansari. Bukan Abu Darda ya, tapi Abu Dahda Al-Ansari. Abu Dahda Al-Ansari ini kemudian mendatangi Nabi, atau pas waktu itu ada di hadapan Rasulullah Muhammad SAW ketika turun ayat itu. Abu Dahda Al-Ansari tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah ketika mendengar ada ayat yang kayak begitu bahwa Allah membutuhkan pinjaman. Maka Abu Dahda Al-Ansari berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innallaha la yuridu minna al-qard." Allah senang nih kita pinjamin, bahasa kita begitu tuh. Allah senang kalau kita pinjamin. Maka Nabi menjawab ya ketika Abu Dahda berkata seperti itu, Naam ya Abu Dahda, betul. Allah senang kalau kita pinjamin. Berarti Allah senang ya kita pinjamin. Kalau Allah senang pasti Allah akan sayang sama kita itu. Senangnya Allah tuh ridhonya Allah ya. Di dunia ini nggak ada yang kita inginkan kecuali Allah ridho kepada perilaku atau kehidupan kita. Ya. Maka ketika mendengar bahwa Allah senang, Allah ridho itu dengan pinjaman kalau kita berikan kepadanya, maka Abu Dahda langsung berkata, "Arini yadaka ya Rasulullah. Arini yadaka ya Rasulullah." Ulurkan tanganmu ya Rasulullah Muhammad SAW. Fanawalahu yadahu. Kemudian Nabi mengulurkan tangannya. Fanawalahu yadahu. Nabi memberikan tangan. Kayak seperti menengadah begini kan ya. Maka kemudian Abu Dahda berkata, "Fa inni qad aqraqtu rabbi haiti." Aku pinjamkan nih kepada Allah semua kebunku. Ibnu Mas'ud menceritakan kebunnya Abu Dahda ini di dalamnya ada situmi'ah nakhlatin. Ada 600 pohon kurma. Jadi kalau di Mekah itu atau di Saudi Arabia itu kalau nanam pohon kurma itu ada jarak satu pohon dengan pohon yang itu 5 meter, Mas. Jadi kalau ada 600 pohon kurma itu bisa diketahui luasnya. Luasnya perkiraan itu jadi kalau 20 berbaris pohon kurma itu lebar, terus memanjang ke belakang itu 30 berbaris, ya berarti kan tinggal kali 5. 20 kali 5 itu sudah 100 meter lebarnya. Kemudian panjangnya 30 kali 5 itu sudah 150 meter. Jadi luas perkiraan kebunnya siapa? Abu Dahda itu 100 kali 150 meter.
Wah, berapa itu ya? Ya 100 kali 100 aja sudah 10.000 ya nggak ya? Sekitar 1,5 hektar, ya hampir 2 hektar. Luar biasa. Artinya ikhwatuddin fillah, ibu, pak, mitra muslim yang insya Allah selalu dijaga sama Allah, itu sebuah harta yang luar biasa gitu kan. Apalagi kebun kurma ya kan. Dan di dalam kebun kurma itu ada rumah. Di dalam kebun kurma ada rumah, dan rumah itu isinya ada keluarga yang untuk memantau kebun itu. Maka Abu Dahdah setelah meminjamkan kepada Allah itu langsung bergerak nih ke kebun itu dan minta istrinya itu keluar dari rumah ini. Akhriji faqad aqratuhu rabbi azza wa jalla. Ayo istriku, keluarlah dari rumah itu, dari kebun itu, karena ini kebun sudah saya pinjamkan kepada Allah azza wa jalla jalaluhu. So, saudaraku mitra muslim hafizahumullah, jadi satu dari ayat itu menunjukkan Allah senang kalau kita pinjamin, gitu kan ya. Terus maknanya apa pinjaman itu kepada Allah? Adalah makna bersedekah, makna bersedekah. Jadi kalau Anda kepingin buat Allah senang nih, ya bersedekahlah, karena itu sama saja meminjamkan kepada Allah. Sedekah baik itu sedekah wajib ya, terutama sedekah wajib ya, dan sedekah sunnah. Sedekah sunnah ini kan sak koberi mas, sak senengi, sak koberi, sak onoi. Itu sedekah sunnah ya. Anak wong lewat dike, wah itu Allah seneng ya. Tapi jangan lupa ada sedekah wajib yang berupa zakat, baik itu zakat fitri maupun zakat mal ya, bukan zakat mall yang disenengin, ini zakat mall yang disenengin ya para ibu ini kan ya, zakat mal. Ini kalau kita memberi zakat, memberi sedekah sunnah, masya Allah tuh Allah gembira banget tuh saudara, Allah gembira. Sepengetahuan saya Mas Raga mitra muslim, Allah gembira terhadap hambanya itu di dua hal. Satu, ketika hambanya bertobat, lallahu asaddu farha bitaubati abdihi, kata Rasulullah Muhammad SAW. Sungguh Allah itu sangat begitu senang banget dengan taubatnya seorang hambanya. Yang kedua, ini saya nemuin hadisnya ini, bahwa ternyata la yuridunallaha qard. Jadi innallaha la yuridu minna al-qard. Allah itu senang banget juga mendapatkan pinjaman dari kita. Ayo banyak bertaubat, banyak beristighfar, dan banyak bersedekah, supaya apa namanya, banyak meminjamkan kepada Allah ya dengan bersedekah, supaya apa? Allah senang kepada kita. Nah, berbicara tentang masalah sedekah ini mitra muslim, itu bicara mental ya, mentalitas mas ya. Ono mental bakhil, bin pelit, bin kikir, ya kan, bin muwadid gak karu-karuan kan gitu kan ya. Dan ada mental loman gitu kan. Nah, mental loman ini ada levelnya mas. Nggak tahu level kita itu yang mana gitu kan. Mental loman ini ada levelnya. Kalau kata guru saya Kiai Haji Ihya Ulumuddin itu membagi loman itu 3 level. Level pertama itu adalah syakho, ini paling standar, loman standar. Dan nanti saya jelasin gitu, dan kasih saya contoh juga, saya kasih contoh nanti. Loman yang standar itu adalah syakho. Kemudian agak naik sedikit namanya jude, dan lebih tinggi lagi namanya ithar. Kalau yang standar syakho ini adalah i'ta'ul aqalli wa ibqa'ul aktsar. Jadi memberinya itu sedikit, yang tersisa itu masih banyak. Ini kayaknya kita banget ya, kita banget. Apa yang kita berikan itu masih tersisa di rekening kita, masih banyak kan gitu ya. Itu maksudnya syakho itu seperti itu. Itu tercela? No, itu tidak tercela. Nabi sendiri menyatakan ittaqun nara walau bisikit tamra. Jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan 1 butir kurma. Oh, berarti kan syakho itu kan ya. Ya lah, sak butir itu bisa membuat diri kita apa namanya? Terbebas dari api neraka. Bayangkan mitra muslim kalau berbutir-butir kurma. Kalau bertrek-trek kurma kita berikan di bulan Ramadan, ya enggak ya? Ya kalau di Indonesia ya mungkin takjil atau makan. Kalau itu duit, waduh luar biasa. Dan standar syakho ini juga masing-masing orang beda mas. Masing-masing orang berbeda-beda mitra muslim. Syakhonya Mas Raga sama syakhonya saya itu sudah tentu berbeda, ya kan ya. Syakhonya para host ini kan luar biasa gitu kan ya. Luar biasa. Artinya bisa jadi sedikit menurut kualitas
Mas Raga dan para host, tapi banyak menurut kualitas kita itu kan. Misalnya nih, sedikitnya seorang pengusaha besar gitu kan, dalam memberikan sedekah sedikit kan, yang disisa masih miliatan kan, itu besar di mata kita Mas. Ada orang bersedekah di Ramadan 2 miliar, 2 miliar itu debu di antara duit dia di rekening. 2 miliar itu, jadi ditiup, ini sentek misalnya 2 miliar itu. Tapi di mata kita itu adalah batu besar Mas. Nah itu yang saya maksud, masing-masing orang sahoknya itu berbeda-beda, tetapi prinsipnya kita harus sahok. Sahok ini bahasa lain loman gitu kan ya. Kita harus loman. Meskipun standar lomannya itu ya masih ada yang tersisa di rekening, dan memang seperti itu kan, kita masih jogo-jogo dan lain sebagainya. Loh, sahoknya Abdurrahman bin Auf lain lagi Mas. Para sahabat juga sahok itu kan. Abdurrahman bin Auf contohnya, ketika perang Tabuk, beliau ini Abdurrahman bin Auf ketika perang Tabuk itu menyumbang di perang Tabuk itu perang terbesar, menelan biaya, menelan tenaga, agak jauh itu kan, ke arah utara kota Mekah, kota Madinah. Jadi sangat apa namanya, Ibu Pak, sangat besar pembutuh dana, sehingga banyak sahabat yang nyumbang. Di antara Abdurrahman bin Auf itu nyumbang 200 uqiyah Mas. Satu uqiyah itu setara dengan 31,7 gram Mas. Satu uqiyah berarti kalau 200 kali 31 gram itu sudah berapa kilo itu kan ya, berapa kilo emas. Itu saking banyaknya loh ya, sampai Sayyidina Umar yang ada di samping Rasulullah ketika emas itu diberikan 200 sekian itu sangat kaget. Sayyidina Umar itu kaget, apalagi kita begitu kan ya. Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba tanyakan apakah masih ada tersisa di rumahnya. Ditanya sama Rasulullah, ini semua sudah sampun dong, ini semuanya Rasulullah. Ada yang tersisa? Ada yang tersisa Allah dan Rasulnya. Akhirnya untuk emas itu nggak tersisa, tapi untuk harta yang lain masih tersisa gitu kan. Apa buktinya? Buktinya ketika beliau meninggal dunia itu beliau meninggalkan harta cash flow. Saya baca di bukunya Syafi'i Antonio, Dr. Syafi'i Antonio, itu cash flow-nya itu 2.560.000 dinar, bukan US dollar loh ya. 2.560.000 bukan US dollar, tapi lebih tinggi lagi dari US dollar. Apa? Dinar. Satu dinar itu 4/4 gram emas Mas. Kalau satu dinar setara dengan harga 3 juta, 4/4 gram emas 3 jutaan ya. Maka bisa dihitung lah 2.560.000 kali 3 juta. Itu sekitar 7 triliun tuh uang cash flow setelah beliau meninggal. Artinya syahok ya. Beliau sahabat nih syahok itu kan ya. Tapi sahoknya sahabat berbeda Mas dengan sahoknya kita itu kan ya. Podo-podo titik tapi beda Mas itu kan ya. Mari kita berlomba-lomba tanafus ya. Mutanafis itu saling berlomba-lomba untuk apa namanya, berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini kan. Tidak apa-apa masih ada yang tertinggal. Itu minimal loman yang harus, spirit loman yang harus ada dalam kehidupan kita mitra muslim. Apalagi yang kedua lebih tinggi lagi itu adalah jud, kebalikan daripada sahok, yang diberikan buahnya, yang disisakan sedikit. Ini seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Banyak Sayyidina Utsman mitra muslim kalau ngasih kepada siapa, para yang dibutuhkan oleh Rasulullah itu dalam perang, dalam jihad itu banyak. Sempat suatu saat kafilahnya Sayyidina Utsman itu datang ke kota Madinah. Kafilah itu onta-onta Mas, ada berapa? 100 onta itu. Yang di atas ontanya itu ada apa namanya? Ada barang-barang dari negeri lain. Itu banyak yang mau nebas itu. Oh ya, saya mau kan harus ditebas untuk dijual lagi sama Sayyidina Utsman karena beliau pedagang. Kata Sayyidina Utsman, tidak saya jual untuk hari ini, tapi saya pinjamkan kepada Allah. Bayangkan itu semua seonta-ontanya, sehingga ya, yang tersisa yang sedikit dari harta Sayyidina Utsman. Ada isar itu seperti contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, diberikan semua itu saudara isar ya. Diberikan semua saudara, sampai gaji yang mengusulkan gaji khalifah pertama itu Sayyidina Umar, karena melihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu tak bisa makan daging. Maka ketika diberi gaji pertama kali itu, awalnya nggak suka, tapi karena dijelaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa harus ada gaji sebagai seorang presiden, seorang khalifah, mau itu kan.
Nah ketika mau, istrinya tuh bilang begini nih, setelah dikumpulin, gajinya nggak besar, dikumpulin untuk bisa beli daging gitu kan, untuk bisa beli daging. Terus dia bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, alhamdulillah saya bisa beli daging, kita bisa makan daging. Maka kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, kembalikan lagi aja ke Baitul Mal. Kita sudah cukup dulu pernah makan daging banyak. Masya Allah. Nah, orang-orang kayak begini, ya susah kita tiru ya, tetapi ini menjadi sebuah contoh teladan yang minimal kita itu harus punya sahok di dalam kehidupan kita. Kalau nggak punya jud dan ithar. Ini ikhwatadina hafidhakumullah. Kalau kita benar-benar nih Pak, Ibu hafidhakumullah, di dalam kita ada spirit loman gitu untuk minjamin harta kepada Allah dengan bersedekah itu, maka insya Allah saudaraku ikhwatadina hafidhakumullah, kita akan mendapatkan balen yang luar biasa. Yang pertama yang kita dapat apa? Masih ada waktu ini, Mas Raga? Apa yang kita dapat? Cukup? Dilanjut Ustaz. Oke, kita lanjut aja ya. Kita habisin dulu ya, nanti biar akhir-akhir aja ya. Jadi yang pertama saudaraku, kita akan dapat apa kalau kita benar-benar punya sifat saho, apalagi jud, apalagi isar, yaitu fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Di surat yang lain ada namanya surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Kata Allah, apapun yang kau infakkan, Allah akan ganti itu. Di ayat yang kita bahas yaitu Al-Baqarah 245, fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Maka Allah akan balen, akan beri kembalian dari pinjaman itu berlipat-lipat saudara. Tapi tolong ya mitra muslim, jangan terlalu berpikir balen itu bersifat materi duniawi gitu loh. Kan dulu ada motivator sedekah gitu kan ya, yang kemudian saya sih cocok gitu, nggak ada masalah gitu kan ya. Cuman kalau stressingnya balen itu hanya duniawi saja, itu saya khawatir kualitas keimanan seseorang kan berbeda-beda. Nanti akhirnya berharap balen itu, nih balen nggak oleh mas, yang terjadi apa? Kucewa, kan begitu kan. Aku tak sodako 1.000 ben oleh 10 juta kan ngono kan begitu kan. Sodako 10 juta ben oleh 100 juta kan begitu. Aku tak ngedol pickupku, tak sodakokan ke pesantren pickupku ben oleh Alfat kan begitu kan ya. Akhirnya dapat Al-Fatihah kan begitu kan. Jadi saudaraku ikhwatadina hafidhakumullah, saya setuju, gak ada masalah. Karena memang ada riwayat-riwayat yang memang balennya itu bersifat duniawi, tapi tidak fokus di situ gitu. Stressingnya itu kalau kita ngasih motivasi kepada umat, itu stressingnya akhirat sajalah. Karena kalau akhirat itu sudah pasti, gitu. Kalau akhirat sudah pasti. Kalau dunia itu ya masih diuji sama Allah kan. Ya saya mengalami juga secara pribadi, misalnya sodako, terus kemudian dapat balen yang berlipat-lipat. Mungkin Mas Raga ya kan, mungkin banyak ini penonton kita ini, pemirsa kita ini Suara Muslim Surabaya pernah merasakan gitu kan, ada balen yang luar biasa gitu kan ya. Tapi itu tidak tidak menjadi stressing gitu kan. Stressingnya itu, penekanannya itu di mana? Di akhirat. Di akhirat itu kita nanti akan dapat yang kadang-kadang kita tak percaya gitu. Padahal kita tuh nggak pernah bersedekah kayak begitu. Tapi kenyataannya luar biasa. Itu mitra muslim. Yang kedua kita dapat apa? Payung. Payung nih mitra muslim. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, likulli imri'in fi dhilli sedekatihi hatta yubsala bainan nas. Kata Rasulullah Muhammad SAW, setiap orang itu nanti mendapatkan payung dari sedekahnya. Nih saya kalau ngisi kuliah duhur sekarang kan sudah ada beberapa instansi yang offline ya mas ya. Saya kadang-kadang pakai motor, saya khawatir macet. Itu nih kadung panas. Ramadan kemarin kan panas beberapa hari itu kan ya. Ya nek setopan yang golek yup-yupan. Lek yup-yupan. Ngadem lah. Sambil saya mikir, ya Allah di padang mahsyar kayak apa panasnya. Pantas di padang mahsyar disediakan 7 payung sama Gusti Allah. Di antara payung-payung itu ada payung sodako. Saya juga mikir mas, nek sodako 50.000 ya berarti payungnya seharga sodako 50.000. Yang iso-iso payungnya itu cilik. Pernah lihat payungnya topeng monyet mas itu kan? Kecil tuh. Ya, tanda bedes. Tanda bedes itu kan. Iku nek payungnya gawe nang kono ya sik ana krasa panas. Lah wong sedekah 50.000 sampean, ya toh.
Ya kepingin gede payung, kepingin lebar payung, gedekno sedekah ben kabeh keluarga iso melok, iso ngiyup kan begitu. Istilahne wong Jawa dalam dunia perjawaan ekonomi ana rega, ana rupa, ana sedekah, ana payunge, Mas. Sak pira sedekahmu, sak gedhe iku si payung itu kan begitu. Jadi semakin gede nih sedekahnya, semakin lebar payungnya. Ngiyup tidak hanya bisa diri kita sendiri, tapi keluarga kita juga bisa ngiyup. Kullu mri'im fi dhilli sadaqatihi hatta yubsala bainan nas, kata Rasulullah. Semua orang itu nanti punya payung dari sedekahnya. Tapi besar kecilnya payung itu terkait dengan besar kecilnya yang namanya sedekahnya. Ojo ngomong ikhlas, beda loh ya. Sedekah ikhlas itu tetap manfaatnya kepada yang disedekahi. Sampai ikhlas gak ikhlas sedekah, saya manfaat. Sampai ngomel-ngomel ngekei 1 juta, manfaat kepada si siapa? Si yang disedekahi. Sampai ikhlas ngekei cuman 1.000. Misalnya, ayo, kira-kira yang manfaat. Kalau ikhlas gak ikhlasnya terkait dengan yang memberi, itu urusan dia sama Allah, kan begitu. Urusan orang yang kita bantu itu terkait dengan besarnya duit gitu loh, besarnya sedekah. Dan orang kalau merasa manfaat, oh ya Allah terima kasih, kaget loh Mas ya. Coba sesekali kagetkan seseorang dengan sedekahmu. Saya punya artikel kalau nggak salah itu, saya lupa itu ya. Kagetkan saudaramu dengan sedekahmu. Saya ingat Mas, ada polisi cepek itu ya, yang ngatur lalu lintas. Itu kan biasa ngasih 1.000, 2.000 ya. Coba sekali-kali kagetin Mas. Saya pernah ada teman tuh naik mobil sama saya, dia ngasih yang warna merah Mas. Itu saya lihat di cermin yang ada di mobil, lihat ke belakang nih. Si orang ini ngelihat duit 100.000 itu Mas, gak bergeming. Mobil-mobil pada lewat dibiarin, saking kaget. Karena nggak pernah seperti itu, dan kekagetan kayak itulah yang membuat orang itu berdoa kepada Allah. Bisa jadi yang ngasih nggak ikhlas, tapi berkah doa yang dikasih itu, masya Allah, itu akan bisa menjadi resonansi yang luar biasa, membuat Allah berkenan untuk meridhai orang yang nggak ikhlas itu. So, saudaraku, ayo buatlah payung Anda di akhirat menjadi payung yang luar biasa. Tidak hanya bisa mengayomi, mengiyupin dan menaungi satu orang, tapi bisa mengiyupin satu keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertama saya mohon maaf lahir batin kepada semua pemirsa kajian motivasi Al-Quran, pendengar setia Radio Suara Muslim. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah selama ini, dan mudah-mudahan taqabbalallahu minna, siyamana puasa kita diterima sama Allah, wa qiyamana ibadah salat kita diterima sama Allah, wa salih amalina, dan semua amalan soleh kita pun diterima sama Allah azza wajalla. Dan yang paling penting, semoga Allah terus membimbing kita, menuntun kita terus menerus sampai akhir ibadah Ramadan ini berakhir, kita dalam kondisi benar-benar menjadi orang yang pribadi muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban